Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas tentang transformasi geometri. Silakan disimak. Transformasi geometri adalah proses mengubah transformasi bentuk, letak, dan arah suatu objek geometri seperti titik, kurva, dan bangun datar. Nah, di sini ada X, Y, titik atau variabel, kurva asal. Kemudian ada X aksen, Y aksen, itu adalah titik atau variabel kurva hasil transformasi. Ilustrasi gambarnya seperti berikut. Oke, yang pertama kita bahas itu tentang translasi. Nah, apa itu translasi? Translasi atau pergeseran adalah proses memindahkan objek geometri sepanjang garis lurus menurut arah dan jarak tertentu. Nah, arah dan jarak tertentu itu dinyatakan dalam bentuk vektor. Jadi ini gambar yang semula di sini, yang hijau digeser sejauh A, B. Nah, berarti bayangan akhirnya di sini di yang warna pink. Oke. Translasi untuk sebuah titik dinyatakan sebagai berikut. Jadi X aksen Y aksen itu adalah X, Y ditambah dengan T. T di sana berarti menunjukkan matriks translasinya berapa ya? Ini yang tadi yang menunjukkan A, B-nya berapa. Kemudian translasi untuk kurva, nah ini mencari titik asal, berarti bayangan dikurang dengan matriks translasinya berapa. Oke. Ya, kita coba soal berikut. Ini titik 2, negatif 5, tertulis dalam bentuk vektor. Ini 2, negatif 5. Nah, di sini ada kata ke kiri sejauh 3 satuan. Nah, berarti kalau kiri atau kanan, kaitannya dengan sumbu X. Nah, di sini negatif 3. Kemudian ke atas sejauh 2 satuan. Di sini plus 2. Oke, tinggal dijumlahkan berarti 2 tambah negatif 3 atau 2 dikurang 3. Sini negatif 5 ditambah 2. Nah, hasilnya adalah negatif 1, negatif 3. Oke, jawabannya B. Lanjut, soal berikutnya. Titik A 3, negatif 2. Kita tuliskan sini 3, negatif 2 ditranslasi artinya ditambah A, B. Nah, hasilnya sama dengan 1,1. Nah, jadi pertama kita cari A-nya dulu ya. Nah, 3 ditambah A sama dengan 1. Jadi A-nya adalah 1 kurang 3 negatif 2. Kemudian mencari nilai B berarti negatif 2 ditambah B sama dengan 1. B sama dengan 3. Oke, setelah dapat A, B-nya, kemudian yang dicari adalah titik bayangan dari si B, di mana B-nya adalah negatif 1,3 ditambah 2A, 2B, hasilnya sama dengan berapa ya? Nah, oke, kita lihat. Ini berarti min 1, 3, ditambah dengan 2A. Tadi A-nya adalah negatif 2. Nanti 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Terus 2B, 2 kali 3 adalah 6. Berarti hasilnya negatif 1 tambah negatif 4. Berarti negatif 5,9.
berikut untuk menjawab soal berikut. Oke, berikutnya garis Y sama dengan 4X dikurang 7 digeser ke kanan 5 satuan. Nah, berarti bayangannya adalah ini X aksen, Y aksen, ke kanan 5 satuan, berarti X ditambah 5, kemudian ke bawah 2 satuan, berarti Y dikurang 2. Nah, di sini kita peroleh persamaan X sama dengan X aksen dikurang 5, kemudian Y sama dengan Y aksen ditambah dengan 2. Nah, oke, berarti tinggal substitusi ya ke titik awal, ke garis awal. Nah, berarti sini Y sama dengan 4X dikurang 7. Y-nya adalah Y aksen ditambah 2 sama dengan 4 kali X aksen dikurang 5, nah, dikurang dengan 7. Terus sama sini bayangannya jadi dihilangkan, itu jadi Y plus 2 sama dengan 4 kali X dikurang 5 dikurang 7. Oke, jawabannya C. Oke, itu tadi tentang translasi. Nah, berikutnya tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah proses memindahkan objek geometri secara tegak lurus terhadap garis tertentu cermin, sehingga jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Nah, sebagai contoh, di sini ada garis X sama dengan M. M-nya itu berupa angka. Oke, rumusnya adalah 2 kali M dikurang dengan X, Y. Oke, ini rumus dari pencerminan terhadap garis X sama dengan M. Ya, di rumusnya adalah 2 kali M dikurang X, Y. Nah, jadi kalau pencerminan terhadap garis X sama dengan, nah, berarti X yang berubah, Y-nya yang tetap. Ya. Berikutnya, gimana kalau cerminnya adalah Y sama dengan M? Nah, berarti untuk ini X-nya yang tetap, Y-nya yang berubah. Seperti itu. Oke, ini rumusnya. Jadi X aksen sama dengan X, kemudian Y aksen sama dengan 2N dikurang Y. Ya, kita coba soal latihannya. Di sini ada titik awalnya A, B, dicerminkan terhadap X sama dengan negatif 1, menghasilkan bayangan 1,2. Nah, tadi kalau cerminnya adalah X sama dengan, berarti sumbu Y-nya tetap. Nah, artinya nilai B-nya bisa langsung kita tetapkan nilainya adalah 2. Kemudian, nah, tadi rumusnya adalah 2 kali cermin atau 2 kali min 1 dikurang titik asalnya adalah A, hasilnya sama dengan 1. Jadinya min 2 min A sama dengan 1, min A sama dengan 3, A sama dengan negatif 3. Nah, oke, ditanya adalah A plus B, berarti negatif 3 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 1. Oke, yang B. Oke, soal berikutnya, jika garis 2x min 3y plus 5 sama dengan 0, cerminkan terhadap garis y sama dengan 2. Oke, berarti bayangannya x aksen, y aksen sama dengan
Nah, ini X-nya adalah tetap. Nah, untuk Y-nya berarti 2 kali cermin. 2 kali 2 dikurang titik asalnya misalkan. Sudah, berarti jadi X aksen, Y aksen sama dengan sini X, kemudian 4 dikurang. Oke, dari sini dapat kesamaan X sama dengan X aksen, kemudian Y sama dengan 4 dikurang Y aksen. Nah, ini nanti substitusi ke titik awal, ke garis awalnya ya. Nah, ini jadi 2X dikurang 3Y ditambah 5 sama dengan 0. X-nya ganti dengan X aksen. Kurang 3 kali Y-nya adalah 4 dikurang Y aksen ditambah 5. Nah, atau 2X dikurang 12 ditambah 3Y tambah 5. Atau 2X ditambah dengan 3Y dikurang 7. Oke, jawabannya C. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, jadi intinya tadi kalau cerminnya Y sama dengan X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Oke, berikutnya ada transformasi geometri yang berupa refleksi atau mirror ya terhadap sumbu koordinat garis Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X, dan titik 0,0. Mempunyai matriks transformasi berordo 2 kali 2. Oke, matriks transformasi untuk M dinyatakan sebagai T sama dengan matriks ABCD. Oke, ini kalau cermin Y sama dengan X, berarti RD-nya positif ya, berarti ke kanan. Ini titik awalnya di sini, kan gambar awalnya, berarti bayangannya jadi. Terus kemudian antara ini sama ini saling tegak lurus. Ini untuk siku-siku. Nah, refleksi terhadap beberapa sumbu dinyatakan sebagai berikut. Jadi untuk mengingatnya, nah ini saja berawalnya dari matriks identitas. Ini adalah 1 0 0 1 ya. Ini adalah kolom X, ini kolom Y. Jadi kalau pertama cerminnya sumbu X, berarti kolom Y-nya yang negatif. Dapat 1 0 0 min 1. Kemudian yang kedua, kalau cerminnya sumbu Y, berarti kolom X yang berubah. Nah, sini menjadi negatif 1, 0, 0, 1. Dan yang ketiga, Y sama dengan X. Nah, berarti tukar posisi antara X sama Y. Ini 0, 1, 1, 0. Dan yang keempat, Y sama dengan negatif X. Berarti ditukar posisinya, tapi dikalikan negatif 1. Jadi 0 min 1, min 1, 0. Oke, yang terakhir cerminnya titik pusat. Ini dikali negatif. Min 1, 0, 0, min 1. Oke, min 1, 0, min 0, 1. Oke, kalau cerminnya ya sama dengan negatif X. Nah, ini berarti dia saling tegak lurus. Ini 1, 0 menjadi 0, min 1. Tegak lurus ya. Nah, oke, secara umum refleksi untuk sebuah titik ini dinyatakan X aksen Y aksen sama dengan matriks transformasinya dikalikan dengan X, Y. Oke, contoh soalnya ini titik 2, A, titik 2, A dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, bayangannya menjadi 2,2A dikurang 3.
Nah, kayak tadi pencapaian terhadap sumbu X berarti Y-nya berubah ya. Jadi A sama dengan negatif dari 2A dikurang 3. Nah, A sama dengan negatif 2A plus 3. Berarti 3A sama dengan 3, A-nya adalah 1. Oke, setelah dapat A-nya 1, berarti titik A-nya adalah 2,1. Yang ditanya dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi X-nya berubah, jadi aksen adalah negatif 2,1. Yang C. Berikutnya, garis 3X dikurang 4Y dikurang 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya akan melalui titik. Nah, ini sebenarnya ada cara urutnya ya. Jadi kalau cerminnya adalah Y sama dengan negatif X. Nah, artinya nanti substitusi X-nya diganti dengan negatif Y dan Y-nya diganti dengan negatif X. Ya, sehingga 3X berarti 3 kali negatif Y dikurang 4 kali negatif X dikurang 5 sama dengan 0. Jadinya adalah negatif 3Y ditambah dengan 4X dikurang 5. Nah, atau 4X dikurang 3Y dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita cek. Nah, bayangannya melalui titik berapa? Ini artinya ketika titik yang ini dimasukin ke persamaan yang ini, nah itu hasilnya harus sama dengan 0. Kita cek yang A ya. Yang A berarti 4 kali negatif 3, negatif 12. Terus negatif 3 kali negatif 5 plus 15 dikurang 5. Ini tidak sama dengan 0. Ini 4 kali negatif 1 berarti negatif 4. Terus negatif 3 kali negatif 2 berarti plus 6. Dan dikurang 5. Ini juga tidak sama dengan 0. Yang ini 4 kali 1 berarti 4. Min 3 kali min 1 plus 3 dikurang 5. Ini tidak sama dengan 0. Yang ini 4 kali 3 12 dikurang 3 kali 4 12 kurang 5. Ini juga tidak sama dengan 0. Ini ya. 20 dikurang 15 dikurang 5. Betul. Nah, jadi titik 5,5 itu dilalui oleh garis berikut. Oke, nah, sekian video penjelasan tentang translasi dan refleksi. Next, tentang rotasi dan dilatasi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.